Ya, teman-teman, tanggal 15 bulan Agustus tahun 2026, komentar-komentar sudah masuk. Nanti saya bacakan, biasanya kalau bacakan di malam hari. Oke, kita akan bahas lagi emiten punya teman-teman. Ya, wabil khusus bagi rekan-rekan yang baru gabung, silakan dibaca dulu ya. Untuk deskripsi channel ini dibaca baik-baik. Tujuan dari pembuatan channel juga dibaca baik-baik. Bagi yang ingin memberikan masukan silahkan ditulis di kolom komentar. Terus bagi yang emiten yang mau dibahas silahkan dibaca dulu ataupun dilihat-lihat dulu dan diketik-ketik dulu di sini nih ya. Siapa tahu emiten teman-teman masih update. Bagi yang memerlukan indikator-indikator yang suka saya bahas, silahkan masuk ke playlist. Di sini ada cara, masuk ke cara. Nah, ini terakhir itu cut loss, tapi untung. Terakhir ya ada cara, tinggal masuk ke situ aja. Bagi yang membutuhkan harga wajar, silahkan di sini 2026 LK kuartal 2 sudah saya catat di situ, tapi berdasarkan emiten-emiten yang tidak di list gitu. Tergantung saya nanti pembahasannya. Baik, mungkin udah aja informasinya. Baik, yang akan saya bahas adalah emiten Raja ya, Mr. HH, milik Mr. HH. Kebetulan di sini lagi hari santai, di hari Sabtu. Baik, dari Bro Kevin Peter 01 kebetulan ya. Bahas Raja saya nyangkut di 956, sekitar 6.200 lot. Berapa hari ini? 956 ya. 956. Di daerah sini ya di atas MA 200 ya. Nah, si Raja ini kalau diperhatikan teman, kalau diperhatikan di sini. Dia akan stock split ya. Sebelum stock split, dia baru bikin step pertama aja. Nih, step pertamanya di sini. Dia belum ada candle satupun yang melewati MA 20 waktu kenaikan dia ngebreak MA 200. Nah, setelah dia ngebreak MA 200 ada penurunan, jebolah MA 200 di sini kan. Masuk lagi ke MA 10. Ini kan harusnya menjadi supportnya. Cuman supportnya dijebol, teman-teman. 2 kali, 3 kali dijebol. Pas keempat kalinya langsung ada penjualan dari market maker lokalnya. Jadi ini semuanya sudah mulai bagus di sini kan. Sudah masuk lagi ke MA 10. Cuman perhatikan, ketika dia masuk ke MA 10, dia pakai candle kecil-kecil dan meninggalkan gap kecil. Dan selama dia naik, tidak ada satupun candle hijau besar. Makanya di level sini sebenarnya kalaupun dijebol ya, sebenarnya masih posisi dalam rentan untuk area penembusannya, kecuali di sini nih. Kalau di level sini dijebol lagi, waspada. Dia cenderung akan menguras ataupun turun ke level 715 sampai ke menutup gap lagi di sini. Makanya kalau mau ngambil santai dulu karena si bana lokal lagi jualan, foreign pun ikut-ikutan jualan. Nah, bagi yang nyangkut di 956 ya, 956 di sini posisinya lah ya. Di MA 200-nya kita cek dulu Raja ini posisinya seperti apa. Nah, Raja posisinya kalau 956 itu masih dari tengah ke bawah kan, artinya masih ada peluang untuk kenaikan di atas harga 993 sama di angka 1017 ada harga tengah. Di angka 1000-an lah, itu harga tengah 1050-an. Kalau saya sendiri kan menargetkan ke 1005 untuk area breaknya. Jadi ada targetnya. Nah, ada target gap di angka 1300 untuk si Raja ini. Sekarang kan dia sudah berubah, yang tadinya uptrend beberapa hari sudah downtrend kembali dan tanda penurunan yang saya bikin di sini dijebol. Dia lagi turun dulu. Nah, upayakan kalau dia turun lagi harusnya tidak boleh jebol dari kanal panjang ini. Berarti kan minimal ditahan di 795. Bila mana di 795-nya ataupun di atasnya ada pantulan, itu lebih baik lagi.
Nah, bagi yang mau average, apakah saatnya average? Kita cek dulu ya. 352 pas ini lah ya, baru 12% ke sini, 16%. Tidak saatnya average juga ya, santai aja dulu. Di level 956 itu adalah masih di area tengah ke bawah, artinya masih posisi bagus. Cuman secara MA teman-teman punya harga di atas MA 200, sedangkan saya suka memfokuskan diri kalau target awal itu adalah MA 200. Nah, dia kan mencoba tembus cuma tidak mampu bertahan. Artinya dari lagi proses penurunan dulu atau koreksi, memang sedikit dalam ya koreksiannya. Terlebih lagi area tanda penurunannya dijebol. Padahal sudah dimulai dipantulkan tapi dia nggak kuat. Santai aja dulu 956, pasti dijemput ya, dijemput tenang aja. Oh, tidak terlalu jauh daripada MA 200-nya. Tunggu sampai dia putar balik lagi arah lagi. Cuman harus waspada aja. Kalau sudah level, kan waspada pertama sudah dijebol di sini kan 865-nya. Sekarang tinggal punya tahanan kan panjang yang di tanggal 9 Juli. Nah, kalau yang 9 Julinya dijebol juga, siap-siap 720 sama penutupan gap di 655. Tapi ya secara harga sebenarnya ini sudah kategorinya dari tengah ke bawah sedikit murah lah. Dia pun sejak dia ada kenaikan belum pernah menyentuh harga murahnya di angka 480, cuma sedikit murah aja. Kenapa sedikit murah? Kan dari tengah ke bawah. Kecuali kalau teman-teman punya harga dari tengah ke atasnya itu dikategorikan mahal lah ya. Dan sebenarnya harganya premium. Jadi teman-teman walaupun nyangkut masih di harga murah. Saya pikir kesini akan terjadi lagi. Cuman sekarang kan lagi turun dulu. Lagi jebol support dulu, si Bana Lokal sama si Foreign jualan. Yang nerima ada beberapa dari broker bandar luar juga nih, model si AG itu kan bandar luar juga. Perhatikan pembuangannya KZ, HP, BR ya, MG sudah mulai ngambil. Sudah mulai bagus dah pengambilannya walaupun di luar sama bandara lokalnya, tetapi ada broker luar atau broker market maker luar yang sudah mulai ngambil. Nah, di Foreign pun memang akannya keluar, tapi perhatikan CC sama BK akan LG Foreign walaupun sedikit sudah ngambil. Di sini smart money sudah berkumpul dengan baik, cuman di sini gagal nih, dia memberikan kenaikan cuma tidak mampu memberikan MA 200 lagi. Saya bikin tanda kenaikan yang terdekatnya di level sini sebenarnya nih 87, cuma terlalu dekat, saya bikin yang di atasnya aja sekaligus saya bikin buat tanda kenaikan yang terbaru. Jadi si Raja ini gagal untuk bertahan di atas MA 200 dan dia kategori sudah mulai jebol MA 200, sudah jebol MA 20, lagi koreksi sedikit agak dalam, lumayan. Jangan sampai dijebol level sini aja teman-teman, waspadalah. Nah, dia akan cenderung ke level 715 dan di sini untuk menutup gapnya. Waspada ya, segera stop split. Ternyata dia naik sebentar langsung di break lagi. Oke, untuk si Raja tunggu sampai terbentuk lagi MA 10 diberikan maju ke atas. Kalau masih di level 956 56 956 ya. Ini masih posisi oke sih teman-teman, ini masih posisi bisa dipertahankan lah ya. Walaupun dia berada di atas MA 200, harusnya sih di bawah MA 200 gitu ya. Cuman mungkin ya banyak yang suka ngambil juga pas break MA 200 ya. Jadi akan dicoba diulang kembali untuk area uji coba kembali. Sekarang kan lagi uji coba dulu supportnya. Support yang terdekatnya sudah dijebol kan. Ya support yang bukan support sih, tanda penurunan karena panjang ini jangan sampai jebol aja. Nanti kalau mau ngambil lagi atau average lagi tunggu sampai 20%. Lalu masuklah ketika MA 10 diwakilkan menuju ke atas. Kalau yang baru ngambil jangan ngambil dulu kan, bandar lokal juga lagi jualan, Foreign pun lagi jualan tapi sedikit. Kalau Foreign masih ada barang di sini nih, tanggal 23 Juli itu masih punya barang ya si Foreign ini. Kita cek tanggal 23 Juli ya. Kita cek Foreignnya tuh masih ada si RX yang ngambil 16 miliar, AG, LG juga masih ada barang. Memang si AK sama KJ-nya keluar, dan di domestiknya kategori masih kategori teman-teman kita yang masuk. Tapi jangan memang terdeteksi teman-teman kita, tapi di sini kan ada smart money teman-teman. Artinya mereka pun tidak semuanya bagian di retail, tapi smart money itu sudah mulai masuk. Cuman hanya saja gitu kan, per tanggal kemarin tanggal 14 Agustus kebetulan bandar lokalnya jualan dulu, disusul dengan Foreign walaupun sedikit, tapi kalau Foreign masih ada. Oke, sip ya untuk si Raja.
Sekarang Ratu, kita cek Ratu. Ratu pun langsung turun open gap. Nah, tanda penurunan langsung dijebol teman-teman. Ada dua tanda penurunan dijebol. Waspada ya, dia sekarang lagi nguji candle panjang ini nih, pas banget di candle panjangnya. Lebih baik jangan ngambil, santai aja dulu, sabar dulu aja, tunggu sampai terbentuk lagi emas 10 bahkan menuju ke atas, karena ada ketidakmampuan dia melewati 5.375 di sini nih. Ya, di level situ dia tidak mampu menembus dengan body, bahkan dengan shadow pun tidak kuat, cenderung dia turun lagi. Tapi ingat, si Ratu ini meninggalkan gap di sini 4890. Nah, ini pasti akan tembus, walaupun dibawa turun ke bawah pun ini pasti akan tembus lagi 4890-nya. Dia lagi berusaha turun, tidak turun ya dari kanal panjang ini. Andaikan dia jebol, waspadalah. Ini step keduanya bisa dijebol di angka 444. Nah, tanda penurunan yang saya bikin di sini dijebol. Yang kedua akan 12 dijebol. Kalau di sini kan untuk area penurunan, kalau di sini juga sama area penurunan. Cuman karena kanal panjang ini sudah mulai dipasin banget, waspada. Memang kemarin volumenya bagus waktu tanggal 13 Agustus, tapi tanggal 14-nya dimerahkan. Tapi ingat, walaupun si harga di open gap bawah, ternyata banda lokal itu sudah akumulasi 2 hari. Kita cek tanggal 13-14 ya. Nah, ada si PD, ada si SQ, ya ada si DH. Dan smart money pun sudah berkumpul juga. Bahkan Foreign memang keluar gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari mulai tanggal 15 Juli, si Foreign itu masih ada di dalam 15 Juli ini. Pada tanggal 14 kita cek Foreign ini masih di dalam. Nah, si AK aja masih punya barang 3,1 miliar, AG 2,7 dan LX 2,3. Kalau kita cek Ratu posisi di mana? Ya, Ratu baru berangkat dari supportnya ya, lagi koreksi aja teman-teman. Cuman dia tidak mampu kan melewati harga tertinggi yang itu, baru 2 kali, tapi tidak dengan body, hanya dengan shadow aja. Saya bikin tanda penarun yang baru di sini kan di angka 57. Bila mana mampu di break, saya pikir untuk melanjutkan kenaikan bisa targetnya di bawah MA 200, dan saya bikin yang baru juga di angka 4.900 karena itu ada gap kecil. Saya pikir gap kecil itu pasti kejemput. Sip ya. Bandar lokal masih ada di dalam, bandar foreign memang keluar, tapi kalau kita urut ya dari mulai tanggal 15 Juli, ternyata bandar foreignnya masih ada di dalam. Sedang koreksi aja sedikit dalam aja. Kalau mau ngambil, tunggu sampai terbentuk lagi EMA 10 di bahkan menuju ke atas, waspada. Kalau pas pembentukan EMA 10-nya membentuk gap ataupun candle kecil-kecil, karena suka ditutup kembali. Bahkan si Ratu ini tidak segan-segan, candle panjang aja sudah dijebol. Maka kalau sudah mulai ya candle panjang dijebol, teman-teman harus siap-siap dengan planning berikutnya. Apakah mau average, apakah mau cut loss, atau teman-teman mau biarkan karena tidak sampai ada modal lagi. Tapi kalau lihat Ratu karena baru bangkit ya, di level sini itu masih aman-aman aja. Kalau berdasarkan Bunda Cat itu masih aman. Kenapa? Karena baru turun bukit juga, dia baru bikin bukit baru. Mungkin nanti targetnya itu ya di level sini atau di bawahnya dikit, di level 5.400-an. Oke, tapi untuk targetnya itu tetap sama, saya di bawah MA 200 di 6475. Target yang saya canangkan, cuma ada ketidakmampuan aja Ratu itu menembus harga tertinggi sebelumnya, karena si bandar lokal kan sudah jualan, terus dia ngambil lagi, terus terakhir pun masih ngambil, cuma bandar foreign yang jualan sekarang. Saya sabar dulu sampai dia membentuk lagi emas 10 bahkan juga. Terutama harus bisa melewati harga tertinggi sebelumnya teman-teman, itu ya untuk si Ratu. Lanjut ada Arko. Ada Arko. Raja Ratu. Dari Bro Algi Pari ya. Ratu sudah ya. Sekarang Arko nih. Arko meninggalkan jejak penurunan di 5.100. Tapi masih aman sampai ke level mana amannya? 4950. Nah itu masih aman. Step 1, step 2 sudah terbentuk. Target masih sama MA 200. Bila mana mampu break MA 200 silahkan aja.
Ada target gap kecil di angka 8.200. Bandar lokal sudah masuk kembali. Bandar foreign memang jualan, tapi kalau kita gabungkan bandar foreignnya masih ada di dalam. Kalau kita cek per hari ini ya, sorry, per tanggal 10 Agustus dulu deh. Minggu yang lalu bandar lokalnya masih ada di dalam. Nah, IEU masih ada di dalam, CCNIDX juga masih ada di dalam. Kita cek foreign, kita ukur mulai tanggal 6 Agustus. Nah, 6 Agustus ternyata foreignnya masih ada CAK, CCJP, sama CBK. Secara MA memang bagus, cuman dia gapnya kecil-kecil, waspadalah. Soalnya dia tidak segan-segan untuk membanting area candle panjang. Selagi dia tidak jebol angka 4.500 masih posisi baik-baik aja, tetapi waspadalah dia akan turun ke level 4110 sampai ke level 3670. Tapi selagi turun di 4950 di atasnya, satu masih aman karena dia menutup gapnya, yang kedua masih ditahan yang MA10 sama MA20 nya pas, dan bandar lokal pun baru masuk kembali. Sedangkan foreign memang keluar tapi masih menyisakan barang. Dan kabar satu lagi, smart money sudah berkumpul. Kalau kita cek ARKO posisi di mana, nah harganya masih dari tengah ke bawah. Ini bukan milik seorang fundamental tapi milik market maker. Kenapa? PR rasio 137. Itu bukan milik seorang fundamental ya, tapi milik seorang market maker. Ini babak kedua ya. Ini siapa ya? Sip ya, target pertama pasti MA 200. Setelah break baru silahkan targetkan ke angka 8250 sampai mungkin gak usah tinggi-tinggi ke 12.000, ke 9575 juga sudah cukup. Oke, untuk si ARKO sudah. Kita cek untuk ARCI-nya, ARKO ARCI. ARKO ARCI. ARKO, kita cek ARCI. Nah, si ARCI baru mantul dari MA10-nya. Targetnya dikit lagi 1405, dia ngasih tanda kenaikan, biar saya kasih tanda area kenaikan aja sih, buat tanggal aja. Ini sudah mulai bagus, targetnya MA 200 seperti biasa karena dia baru turun daripada MA 200. Terus sekarang lagi koreksi. Di sini ada gap kecil nih, teman, waspada ya. 1085-nya kalau dijebol. Memang si ARCI ini belum pernah menembus MA20 kan. Hanya kalau dia menembus MA20, ini bisa dijadikan sebagai step berikutnya, babak ketiga lah, step ketiga ya. Tapi dengan syarat ya, bikin step ya harus mantul dulu kan, masuk lagi ke MA10. Sekarang lagi dijagain di atas MA20-nya, jadi masih posisi baik. Untuk bandar lokal sudah mulai ngambil tanggal 14 di sini deteksi. Kita cek untuk bandar lokal, ada CIU sudah ngambil 3 miliar, lagi AZ pun sudah mulai ada, dan KI pun masih ada di dalam. Perhatikan per hari kemarin, hari Jumat tanggal 14, smart money sudah berkumpul dengan baik. Dia butuh candle panjang aja sebenarnya untuk memberikan kesan dia punya daya tahanan kuat. Kalau masih open gap seperti ini, saya khawatir dia akan turun kembali ke angka 1085-nya untuk menutup gapnya sebagai PR. Karena dengan dekat dengan MA 200 artinya punya konsekuensi, kalau dia break MA 200 maka itu garis uptrend yang akan untuk si ARCI itu. Kalau kita cek ARCI posisi di mana, jangan salah teman-teman beli di harga mahal gitu. Ya, dia mau menuju harga mahal. Jadi ini harga mahalnya itu di level berapa? Pintu gerbang mahalnya ya, 1267. Ada level sini ya, kalau dia sudah break ya, nanti di target 1405 itu yaitu harga premiumnya teman-teman ya, sudah masuk ke harga premium. Jadi kalau dia masuk di MA 200, selain trennya sudah berubah menjadi uptrend, tapi secara konfirmasi bahwa si ARCI ini masuk lagi ke area dia itu di harga mahal, karena dari tengah ke atas kan di sini nih. Kalau sudah dari tengah ke atas itu harganya harga mahal. Oke, sip ya, selagi teman-teman masih ditahan, sebab kalau ditahan di 1085 ya untuk menutup gap kecil-kecilnya sebenarnya masih oke, tapi kan sudah jebol MA20 juga. Teman-teman kalau sudah jebol MA20 harus nunggu sampai betul-betul, kalau mau ngambil ya tunggu sampai betul-betul terbentuk MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Kalau sekarang kan masih di jalurnya, yaitu MA10-nya pun belum dijebol dengan
body ataupun dengan harga. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi, Archie Smart Money, saya suka dengan Smart Money-nya nih. Kita mulai berkumpul, saya pikir nanti ke target bisa lah, saya Archie 1405 ya. Mungkin itu aja. Selamat berjuang dan selamat weekend buat rekan-rekan yang laksanakan. Salam hangat buat keluarga di rumah. Tetap jaga kesehatan dan ciao.